Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana pada hari ini Allah itu masih memberikan kesehatan kepada saya, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan Allah masih mengizinkan saya untuk melihat. Itu artinya Allah itu masih memberikan saya kehidupan dan izin untuk hidup di atas dunia ini. Dan untuk mewujudkan rasa syukur saya kepada Allah itu, saya sudah duduk di depan meja kecil saya ini untuk berbagi ilmu dengan kawan-kawan seiman dimanapun kawan-kawan berada. Mudah-mudahan video saya ini mampir di beranda kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa melihat, dan mungkin ada kawan-kawan yang lain yang membutuhkan tema pelajaran video saya ini, yaitu membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Mudah-mudahan siapa tahu di antara kita yang sudah dewasa ini ada yang belum pandai membaca Al-Quran. Walaupun di video saya ini intinya membaca Al-Quran, membaca Iqra 1 sampai 6, tapi di sini saya juga menyarankan kepada kawan-kawan itu untuk membeli Al-Quran yang ada terjemahannya, membaca Al-Quran terjemahan itu dan memperhatikan tafsirnya itu, terjemahan dari ayatnya itu satu persatu. Dan kemudian membeli buku ini. Ini buku tuntunan sholat lengkap. Saya sudah melakukan tes dan uji coba kepada kawan-kawan saya gitu ya, yang tidak lulusan pesantren, yang tidak belajar agama secara khusus gitu, hanya orang-orang biasa lah. Ada di antara mereka itu yang lulusan S1, S3, ada yang D3, pokoknya sarjana lah gitu. Di mana sekolah itu menghabiskan uang puluhan juta. Bahkan ada di antara ibu dan bapak mereka itu yang menjual kerbau, menjual sawah supaya anaknya itu bisa kuliah. Dan kemudian setelah lulus kuliah itu dia bertemu dengan saya, dan saya kemudian melakukan uji coba kepada mereka. Dan ternyata uji coba saya kepada mereka itu gagal. Salah satu kegagalan yang saya dapatkan dari mereka itu, dia hanya pandai membaca ayat sholat, tapi tidak mengerti apa itu isinya sholat itu. Nah, sholat itu dia hanya kerjakan 5 waktu sehari semalam, hanya sebatas tugas wajib saja. Dia tidak menjadikan sholat itu sebagai penolong dirinya. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, jadikanlah sholat itu penolong dirimu. Nah, kalau mau meminta tolong kepada Allah, hanya bisa dengan sholat. Allah mengatakan, jadikanlah sholat itu penolong dirimu. Jadi kalau kawan-kawan ingin berdoa kepada Tuhan, apapun problem dan masalah yang kawan hadapi, dimanapun kawan berada, apapun aktivitas yang kawan hadapi, seberat apapun beban hidup yang kawan hadapi, nah itu cara berdoa kepada Tuhan itu hanya di dalam sholat, dan hanya dengan melalui ritual sholat. Tanpa sholat orang itu tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang sedang sakarat itu, kemudian dia menjerit-jerit memanggil Tuhan supaya dia meminta tolong kepada Tuhan, tapi tidak datang pertolongan Tuhan. Seorang anak manusia yang mau mati diterkam harimau di tengah hutan gitu, kemudian dia menjerit menyebut nama Tuhan, tapi tidak datang pertolongan Tuhan kepadanya. Kenapa? Karena berdoa kepada Tuhan itu hanya bisa melalui sholat. Dan sholat itu sudah diwajibkan kepada orang Islam dan dimasukkan ke dalam rukun Islam. Dan setiap orang yang beragama Islam itu harus mengerti sholat itu untuk apa gunanya. Nah, kalau ingin mengetahui isi sholat itu, maka harus belajar isi sholat itu. Mulai dari takbiratul ihram, Al-Fatihah, ayat-ayat pendek yang dibaca, Robir Fili, Atahiyatul, semuanya itu harus dipelajari secara benar. Apa arti dari ayat yang dibaca di dalam sholat itu? Selamat mencoba.
Dan dikhawatirkan kalau kawan itu sudah dewasa kemudian tidak pandai juga, tidak mengerti juga arti sholat itu, maka dikhawatirkan sholatnya itu tidak sah atau mungkin tidak diterima sama Tuhan. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Kalau kita sholat udah capek-capek tunggang-tungging tapi tidak diterima Tuhan, kan mubazir. Perbuatan kita itu tidak ada nilai di mata Tuhan. Nah, supaya bagaimana caranya supaya sholat kita itu diterima Allah, beli buku ini, belajar sendiri di rumah. Mulai dari Tabiratul Ikhram Kabira walhamdulillahi kasyiron. Ketahui artinya. Kemudian Al-Fatihah itu pelajari artinya. Dan banyak orang saya tes tuh, tahu nggak kamu Samiallahu liman hamidah? Artinya apa? Nggak tahu katanya. Ada yang lulusan sarjana tapi tidak tahu dia arti Samiallahu liman hamidah. Mengakunya beragama Islam. Berapa kali itu dibaca per hari? Berapa kali sebulan dibaca? Berapa kali dibaca per tahun? Sudah berapa tahun hidup dari akil balik? Nah, itu. Jadi harus belajar arti semua bacaan sholat itu. Itulah himbauan dari saya buat kawan-kawan semua. Untuk mengatasi problem hidup kita ini, kita membutuhkan bantuan Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan untuk berdoa kepada Tuhan itu hanya bisa di dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah singkat uraian singkat dari saya. Kita akan lanjutkan membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Dan ini sudah sampai di Iqra 2 halaman 13. Jadi setiap manusia yang hidup di dunia itu tidak pernah luput dari masalah. Dia lahir saja ke dunia itu sudah bawa masalah dia. Sampai kemudian dia meninggal dunia, tetap akan memiliki masalah. Tidak ada orang yang meninggal dunia itu yang tidak meninggalkan masalah. Tetap dia itu menimbulkan masalah buat keluarganya. Kalau keluarganya itu kaya, ya oke lah gitu. Tapi kalau keluarganya itu miskin, nah itu yang bahaya. Lapor sana sini dulu ngurus RT. Karena makam itu minimal pembayarannya sekarang 3.500.000. Kalau untuk orang berduit 3.500.000 itu kecil. Tapi kalau untuk orang miskin 350.000 itu besar bagi dia, apalagi 3,5 juta. Jadi hidup kita itu tidak pernah luput dari masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, mati. Hanya itu solusinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tema pelajaran kita. Bila di muka, di tengah, maksudnya ini ya, bukan alif tapi lam. Jadi kalau ini posisi lam dan kemudian dia bila di muka, bila di tengah, itu bukan alif. Ini maksudnya. Ini lam tunggal original dan ini lam yang sudah dikawinkan dengan huruf yang lain. Dan kemudian sampai di sini berarti ini bukan lam tapi alif. Kalau kakinya ke kanan. Tapi kalau kakinya ke kiri itu berarti lam. Ini kaki lam, ini ke kiri. Bukan ke kanan. Jadi membacanya la na'a. La na'a alif. Di sini lam juga. La dan ini karena ada tanda kaki ke kiri itu berarti lala. Lam dan lam juga. Lala. La-a. Laba. Labada. Dan ini digabung. Labada. La-a. Lam alif. Lam dengan alif maksudnya ya. La-a. La-a. Jadi kalau ketemu dalam huruf Al-Qur'annya nanti seperti ini namanya lam alif. Kalau di sininya kosong, tidak ada garis,
di bawah atau di atas, berarti itu dipanjangkan. Itu ada alifnya namanya. La, bacanya 2 rakaat. Jalala, jalala, la ajala, la sa'ala. Nah, ini yang tadi dimaksud yang di atas. Nah, ini lengkung ke kanan, ini lengkung ke kiri, gitu ya kawan ya. Ini kawan-kawan yang udah tua ini, berumur, yang nggak pandai baca Quran. Jadi kalau anak kecil dengar ini, kelihatan sama dia kita belajar seperti ini, nah itu diketawain sama dia. Ayo bang, main lato-lato kita. Karena sekarang ini lagi musim lato-lato. Lado lala, lana bala, wama laa, laa kala, fabalago. Nah, ini huruf ghain. La salaka, wa khotoa, wa khola'a, sa'alaka, la ala, la ama. Nah, ini lam ama, lala ama, wa halala. Nah, itu kawan. Jadi kalau satu hari kita bisa membaca selembar Iqra ini, terus besok pagi baca lagi selembar, besok pagi baca lagi selembar, begitu terus continue setiap hari, kita itu akan cepat pandai. Dan orang yang rajin membaca Al-Quran itu sistem atau pemikirannya itu berbeda dengan orang yang tidak biasa membaca Al-Quran. Jadi Allah akan memberikan kelebihan kepada otak manusia itu apabila dia setiap hari itu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Satu hari selembar, satu hari selembar, satu hari selembar. Gitu. Kenapa orang membaca Al-Quran itu ada kelebihan dengan orang yang membaca Quran? Karena di dalam setiap huruf Al-Quran itu ada 1000 malaikat. Satu hurufnya. Nah, kalau dibaca satu halaman, hitung aja hurufnya. Berapa puluh, berapa ratus itu hurufnya. Dan malaikat-malaikat yang menjaga huruf Al-Quran itu akan berdoa kepada Tuhan supaya orang itu dikeluarkan dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Dan jika orang itu berdosa, malaikat itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang itu. Nah, itulah enaknya kalau kita belajar terus menerus setiap hari membaca huruf atau belajar mengaji Al-Quran. Nah, itu enaknya kita beragama Islam dan enaknya kita belajar membaca Quran ketimbang membaca Quran. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Besok akan kita lanjutkan lagi untuk membaca halaman-halaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.